Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Tangguh? Tidak terasa lebih dari 10 bulan Allah memberi kita kesempatan untuk mengenal, beradaptasi, dan bertahan di masa pandemi. Tentu hal itu tidak mudah, namun kita hanya punya satu pilihan, yaitu menghadapinya dengan sabar. Meneguhkan iman, meyakini bahwa semua yang terjadi adalah rencana terbaik Allah, mengiringinya dengan doa yang melahirkan rasa syukur dan bahagia, disempurnakan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, insya Allah akan meringankan beban kita dalam menghadapi ujian ini. Mengikuti arahan pemerintah, Aisyah memegang prinsip bahwa keselamatan generasi menjadi prioritas utama. Mengawali semester 2 ini, sekolah menunda tatap muka, BDR menjadi pilihan utama. Mari kita merancang bersama kegiatan terbaik untuk memenuhi hak belajar Ananda. Bunda Tangguh, sesungguhnya bundalah madrasah pertama dan utama. Kita bermitra untuk saling menguatkan. Kekuatan para puan ada dalam jamaah, karena di dalamnya kita bisa saling berbagi, membalas kebaikan, mengingatkan, dan menginspirasi. Nabi bersabda, 2 orang lebih baik dari seorang, 3 orang lebih baik dari 2 orang, 4 orang lebih baik dari 3 orang, tetaplah kamu dalam jamaah. Pada hadis lain disampaikan, sesungguhnya serigala hanya memangsa domba yang tercecer dari kelompoknya. Jadi, mari saling menguatkan ikatan jamaah untuk memenuhi hak belajar Ananda agar bertumbuh kembang secara optimal, tentunya bersama Aisyah. Bunda Tangguh, kita perlu membangun persepsi yang sama untuk bermitra selama semester depan. Dan video saat ini akan dikupas prinsip dasar pengasuhan anak. Prinsip pertama adalah anak sebagai titipan istimewa Allah. Ketika kita menyadari hakikat anak dengan benar, maka kita akan menempatkan dan memperlakukannya secara adil dan benar. Bila kita menganggap anak adalah beban, maka kita akan merasa berat dan ingin menyingkirkan keberadaannya. Begitu pula bila kita menganggapnya sebagai aksesoris, maka kita akan memperlakukannya sebagai hiasan semata. Ketika terlahir bagus, maka kita menyukainya, memamerkannya, kemudian membangga-banggakannya di setiap kesempatan. Bunda Tangguh, anak adalah titipan istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menitipkannya adalah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Benar janjinya, pemilik hidup kita. Tentu saja kita harus menempatkannya sebagai amanah mulia. Bila kita menjaganya, merawatnya, memperlakukannya dengan benar, maka saat Allah memintanya kembali, amanah tersebut dapat kita kembalikan dalam versi terbaiknya, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan membangun kesolehannya, kita memenuhi syarat isi hadis berikut. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Ketika kita meninggal, bahkan mereka terus mengalirkan kesolehannya menjadi amalan kita. Masya Allah, apakah itu mudah? Selama kita mau berupaya menetapi jalan Allah, akan lahir anak-anak soleh dari rahim Bunda. Bunda Tangguh, Allah memberi insight penting tentang peran anak bagi orang tua dalam Al-Quran. Ada 4 peran anak bagi kita sebagai orang tuanya. Peran pertama, anak sebagai fitnah atau ujian. Yang kedua, anak sebagai musuh atau aduun. Yang ketiga, anak sebagai zinatul hayat atau perhiasan dunia. Dan yang keempat, anak sebagai qurrata a'yun atau penyejuk hati. Keempat peran anak tersebut
terbangun sebagai hasil pendampingan kita, kemudian stimulus lingkungan sekitar dan masyarakat. Anak yang terbangun dengan proses yang lemah, ke depan bisa menjadi ujian untuk kita, orang tuanya. Dia tumbuh dengan kemandirian yang kurang, hidupnya tergantung dengan kita terus, dia lemah secara pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang paling berbahaya, kondisi lemahnya dalam aspek apapun bisa menggiring dia kepada kekufuran. Generasi lemah biasanya kurang berhasil dalam klasifikasi berpikir, tidak mampu identifikasi masalah, dan gagal dalam melakukan klasifikasi permasalahan yang muncul dalam hidup mereka. Hal tersebut tidak akan terjadi jika anak kita punya kekuatan berpikir, menganalisa, konsep dirinya kuat, tujuan hidupnya jelas, kuat kompetensinya, kuat pengalamannya, jelas keinginannya. Bunda tangguh, anak kuat seperti itu tidak turun langsung dari langit, tapi melalui proses panjang. Dan tentu saja, Golden Age merupakan masa yang penting sekali untuk menanamkan pijakan yang benar. Stimulus yang tepat di masa Golden Age menentukan kesiapannya dia di masa depan. Kapan kita mengajarkan mereka dan bagaimana kita mengajarkan mereka tentang bentuk, angka, dan warna. Stimulus seperti apa yang menguatkan daya analisis mereka. Itu harus dipersiapkan dengan benar dan hati-hati. Akhirnya dengan meyakini bahwa anak itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun mereka dengan sebaik-baik proses, sekalipun pasti kita akan merasa lelah, repot, ruwet. Itu adalah bagian dari perjuangan kita menjaga dan merawat amanat Allah. Allah memberikan pijakan kuat untuk kita terkait mengurus anak. Dalam surat An-Nisa ayat 9, artinya, dan hendaklah takut orang-orang yang jika seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Sekian dulu kupasan tentang prinsip pengasuhan anak bagian pertama. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Tetap bermohon kemudahan dari Allah. Tetap tangguh menjalani BDR ini. Tentunya bersama Aisyah.